Oke, pada video kali ini kita akan membahas terkait pusat data sekuen DNA. Sebelum kita melihat pusat data sekuen DNA, kita perlu tahu dulu apa DNA itu. Jadi DNA atau dikenal dengan asam deoksiribonukleat atau bahasa Inggrisnya disebut DNA, deoksiribonukleik acid, adalah satu jenis asam nukleat yang memiliki kemampuan pewarisan sifat. Jadi DNA ini sendiri terdiri dari dua rantai yang tersusun nukleotida atau ikatan antara fosfat, gula, dan basa nitrogen. Jadi nanti di DNA itu ada fosfat, ya, terus ada gula, dan juga ada basa nitrogen. Jadi gula pada DNA adalah gula pentosa atau berkarbon 5, bisa dilihat di sini. Ada 5 karbon, yaitu 2 deoksiribosa. 2 gugus gula terhubung dengan fosfat. Oke, jadi gula ini nanti terhubung dengan fosfat melalui ikatan fosfodiester atau atom karbon ketiga pada cincin satu gula dan atom karbon kelima pada gula lainnya. Ikatan yang tidak simetris ini membuat DNA memiliki arah atau orientasi tertentu. Jadi ada arahnya untuk DNA ini. Pada struktur helix ganda, orientasi rantai nukleotida pada suatu unting berlawanan dengan orientasi nukleotida pada unting lainnya. Hal ini disebut dengan antiparalel. Jadi pada DNA itu nanti ada sebutan sebagai antiparalel karena dia berlawanan antara satu untai dengan untai yang lain. Kedua ujung asimetris DNA disebut sebagai ujung 5 atau 5 prima, atau kita nyebutnya 5 aksen, dan ujung 3 atau disebut dengan 3 prima atau 3 aksen. Ujung 5 memiliki gugus fosfat, perhatikan ya. Ujung 5 itu ada fosfatnya. Sedangkan ujung 3 memiliki gugus hidroksi terminus. Oke, ini ujung 3. Jadi nanti kalau misalkan di rantai ini 5 ke 3, di rantai sebelahnya 3 ke 5, tapi nanti dia kebalik. Jadi ini ujung 5-nya, ini ujung 3-nya. Jadi saling berlawanan, itu yang disebut dengan antiparalel. Nukleobasa dalam DNA diklasifikasikan dalam dua jenis. Yang pertama ada purin yang berupa fusi senyawa heterolingkar beranggota 5, ya. Dan dengan senyawa heterolingkar beranggota 6. Jadi kalau ada 5 sama 6 ini purin. Nah, nanti akan ada yang namanya pirimidin. Biasanya berupa cincin beranggota 6. Jadi ini yang pirimidin. Ya, jadi ini purin, ini pirimidin. Oke. Pada helix ganda DNA, setiap jenis nukleobasa pada satu unting DNA berikatan dengan satu jenis nukleobasa dari unting DNA yang lainnya. Biasanya ini memang berpasangan. Hal ini disebut dengan pemasangan basa komplementer. Purin akan membentuk ikatan hidrogen dengan pirimidin. Jadi nanti secara spesifik adenin berikatan dengan timin. Jadi adenin berikatan dengan timin. Oke. Jadi purin dengan pirimidin itu selalu berpasangan. Sementara sitosin, ya, C ini sitosin, ya, selalu berikatan dengan guanin dengan 3 ikatan hidrogen. Jadi yang guanin sama sitosin ada 3 ikatan hidrogen, yang adenin sama timin ada 2. Oke. Jadi pasti di DNA itu urutannya nanti berupa urutan basa. Nah, bagaimana sih cara kita mendapatkan data sekuen DNA? Kita bisa ke salah satu website NCBI. Jadi kita akan coba masuk ke websitenya. Jadi ini adalah tampilan dari website NCBI. Kalian bisa akses. Untuk melihat DNA, kita pilih di bagian nukleotida, ya. Udah itu kita mau cari contoh DNA di mana nih gitu. Misalkan di ini. Rosa. Ya, di mawar gitu. Kita lihat ada nggak di mawar nih. Kita cari dulu. Oke. Ini adalah
sekuen DNA yang ada pada mawar. Jadi kalau di sini kita lihat database-nya ada sekitar 149. Nah, kita pilih aja satu, misalkan ini ya. Nah, jadi ada isolate LL6, NDHC, TRNV. Jadi ini DNA-nya. Di sini nanti untuk mengetahui lebih jelas tentang DNA-nya, kita bisa lihat di sini ada author ya sama title. Kita bisa lihat di sini, ini judul jurnalnya. Kita bisa search nanti di Google untuk mengetahui lebih jelas terkait DNA-nya. Namun di sini kita akan fokus bagaimana cara mendownload data terkait DNA ini. Caranya adalah yang pertama, kita pergi ke FASTA. Di sini ada tulisan FASTA. Kita klik. Oke. Nah, nanti kita akan copy nih. Nah, ini kan ada nih TA, CG. Nah, ini adalah basa nitrogennya, basa nitrogen dari DNA yang kita dapatkan. Nah, ini nanti kita akan copy ya, kita salin, kita buka notepad. Nanti kita taruh di notepad, kemudian nanti kita file, save as. Oke. Jangan lupa, karena kita akan bukanya nanti di software, jangan lupa ini rubah, jangan txt tapi rubah ke all files. Kita mungkin bisa kasih nama Rosa gitu ya, sp ya, sesuai dengan nama spesiesnya. Nanti ditambahin dot fasta, kemudian kita save. Jadi kita sudah punya file fasta untuk DNA dari Rosa SP, salah satu sekuen DNA dari Rosa SP. Oke. Untuk membuka sekuen tadi, kita pengen tahu nih berapa panjangnya dan lain-lain gitu. Nah, kita harus buka menggunakan software yang disebut dengan GenStudio. Nanti linknya ada di kolom deskripsi ya. Nanti kita buka GenStudio. Setelah terbuka, nanti kita bisa mengimport hasil yang sudah kita ambil tadi ke sini. Jadi kita klik SequenVerter, kemudian kita pilih import, kemudian kita cari yang tadi yang sudah kita download. Oke. Rosa SP. Oke, dari sini kita sudah bisa melihat ya. Jadi sequence name-nya, ini nama sequence name-nya, tipenya nucleic acid, panjangnya 556 ya. 556 apa? 556 base pair atau pasangan basa. Jadi kalau kita hitung semua yang ada di sini itu 556. Kemudian ditemukannya di mana? Di Rosa SP, isolate LL6, NDHC, TRNV, intergenic spacer dan lain-lain. Jadi ini penjelasannya sudah ada di sini. Nah, selain itu kita bisa melihat secara langsung di sini, kita bisa nge-save. Jadi ini adalah urutan dari base pair DNA yang sudah kita ambil salah satu sekuen DNA pada bunga mawar. Nah, jadi seperti ini nanti. Jadi ini 10 pertama, 10 kedua dan seterusnya. Sampai tadi ada sekitar 556 base pair. Jadi seperti itu cara mendownload data dari sekuen DNA menggunakan NCBI dan membukanya di GenStudio. Terima kasih.